Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan presentasi kami yang berjudul stratifikasi dan diferensiasi dalam kehidupan sosial. Saya Fatih Sabil Halaman Stompul dan di sebelah saya ada Agnes Marlis Monica Borisi Tumora. di sebelah kanan saya ada Saya Agnes Tiara Ramadhani Joyce. dan yang di ujung ada Saya Zahra Aulia Rubadi. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama itu stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang termanifestasi ke dalam sistem masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan prosedur analisis yang tepat agar hasil dari analisis dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi komunitas itu sendiri atau bagi mereka yang menginginkan menjadi agen perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Definisi stratifikasi sosial itu sendiri ialah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan atau pengelompokan suatu kelompok sosial atau komunitas secara bertingkat. Menurut etimologi bahasa, stratifikasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu stratum yang berarti lapisan. Yang kedua itu bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Berdasarkan bentuknya, stratifikasi sosial dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama bentuk piramida, yang kedua bentuk piramida terbalik, yang ketiga bentuk intan atau segi 6, yang keempat itu melingkar. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Agnes yang telah menjelaskannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agnes Tia. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu status dapat dimiliki oleh setiap anggota masyarakat didapat melalui yang pertama didapat secara alami atau sendirinya, contohnya jenis kelamin, anak orang kaya atau miskin. Yang kedua didapat melalui usaha-usaha, misalnya pendidikan, karir atau pekerjaan. Stratifikasi sosial dibagi menjadi beberapa bagiannya, itu yang pertama distribusi hak istimewa yang objektif, yang kedua alat solidaritas individu dan kelompok, yang ketiga bertukar kedudukan. Materi selanjutnya ialah terjadinya stratifikasi. Yang pertama dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat, contohnya kepandaian, senior, tingkat umur, harta dan lain-lainnya. Yang kedua dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama, contohnya sistem kepangkatan, PNS, ABRI, feodal dan lain-lainnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Agnes Tia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pokok-pokok pedoman untuk meneliti terjadinya stratifikasi. Yang pertama yaitu distribusi hak-hak istimewa objektif. Contohnya penghasilan. Yang kedua, kekayaan, keselamatan dan wewenang. Ketiga, ada sistem pertanganan yang diciptakan warga masyarakat, prestik dan penghargaan. Yang keempat, kriteria pertentangan. Contohnya seperti kualitas pribadi, keanggotaan kelompok keluarga, milik wewenang dan kekuasaan. Yang kelima, lambang-lambang kedudukan. Yang keenam, mudah untuk sukarnya bertukar kedudukan. Yang ketujuh, solidaritas di antara individu-individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Selanjutnya ada sifat-sifat stratifikasi. Yang pertama yaitu bersifat tertutup atau closed stratification, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak ke atas maupun gerak ke bawah. Bila akan menjadi anggota biasanya berdasarkan kelahiran, contoh kasta dalam agama Hindu, sistem feodal, dan sistem rasial. Sifat yang kedua ada bersifat terbuka atau open stratification, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan atas ke lapisan bawahnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jahro. Saudara Jahro, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tersebut, yaitu diferensiasi sosial. Pengertian diferensiasi sosial adalah proses munculnya perbedaan antara hal-hal yang semula sama. Jadi diferensi sosial adalah pemilihan warga masyarakat secara horizontal atau terdata, sehingga melahirkan kelompok-kelompok yang tersusun ke samping tanpa menunjukkan adanya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Sebab terjadinya diferensiasi sosial.
1. Ciri fisik. Berkaitan dengan ras, ras ini mengandung arti secara biologi, tidak termasuk budaya. Jadi, berdasarkan fisik yang tampak dari luar seperti warna kulit, hidung, bibir. 2. Ciri sosial. Berkaitan dengan status dan peran warga masyarakat dalam kehidupan sosial. Misalnya dari pekerjaan atau spesialisasi yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain. 3. Ciri budaya. Yang berkaitan dengan budaya yang merupakan perbedaan budaya masyarakat. Ciri ini dapat mencakup ruang lingkup yang luas. Jenis diferensi sosial. 1. Diferensi tingkat. Muncul karena ketimpangan penyaluran barang atau jasa di suatu daerah. 2. Diferensiasi fungsional atau pembagian kerja yang muncul karena orang melakukan pekerjaan yang berlainan. Hal ini bisa dilihat di suatu lembaga sosial. 3. Diferensiasi kultural muncul karena aturan perilaku yang tepat berbeda menurut situasi tertentu. Bentuk-bentuk diferensi sosial. 1. Diferensiasi ras. Ras adalah kelompok manusia yang berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Berdasarkan lokasi geografis, ciri-ciri fisik seperti warna kulit, bentuk wajah, warna rambut, bentuk kepala, dan lain-lainnya. Beberapa klasifikasi ras diantara yaitu Australoid, Mongoloid, Caucasoid, Negroid, dan masih banyak lagi. 2. Diferensi agama. Agama adalah suatu keyakinan dan sistem tindakan yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan mereka. Agama juga merupakan perasaan berkembang melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Saat ini agama yang ada di dunia seperti Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan lainnya. 3. Diferensiasi pekerjaan. Pekerjaan sebagai suatu yang melekat pada setiap orang, hakikatnya adalah sama derajat. Artinya tidak ada pekerjaan yang bermartabat atau tidak bermartabat. Semuanya setara dalam rangka kemanusiaan. 4. Diferensi jenis kelamin. Jenis kelamin adalah gender atau suatu yang dibawa manusia sejak lahir. Secara hakiki, perbedaan laki-laki dan perempuan bersifat horizontal karena menyangkut bentuk dan sifat dasar. 5. Diferensiasi kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu yang fungsional bagi kelompok masyarakat tertentu. Maka yang baik bagi suatu masyarakat belum tentu baik juga bagi masyarakat yang lainnya. Kebudayaan bagi rekayasa sosial masyarakat terkait interaksi dengan lingkungan alam tempat mereka tinggal, bersifat horizontal karena tidak ada yang lebih baik atau unggul. Baiklah, sekian dari materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Zahra yang sudah menyampaikan materi yang cukup panjang tadi. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.